warzaqana sihhatan wa afiatan wassalamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya muliakan dan hormati guru-guru saya yang kebetulan hari ini saya berdampingan dengan beliau-beliau, Imam Besar Masjid Negara, Masjid Istiqlal, yaitu Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Ketua Mahkamah Konstitusi pertama ya, Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi, yang sekarang juga menjadi anggota DPD Republik Indonesia, Al-Azhar ya, pimpinan Al-Azhar, Ketua Pembina Yayasan Al-Azhar. Nah, rupanya itu yang paling penting, jadi nggak boleh dilupakan. Profesor Dr. Murniati Mukhlisin, Bapak Haji Dawud, dan anak-anak muda yang saya banggakan, ada Saudara Arif Rashid, kemudian ada Saudara Tito, kemudian Atras ya, Muhammad Rifki, kemudian Syakir Daule, dan yang saya muliakan, saya takzimi, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Al-Muhibbin lil Masajid, yaitu para pencinta masjid yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah syukur kepada Allah yang tak terhingga, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu para narasumber yang nanti akan sharing pengalaman dan juga berdiskusi dengan kita semua. Juga bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, adik-adik dari lintas generasi, lintas organisasi, ya, lintas profesi, bahkan juga lintas katakanlah afiliasi politik, sosial dan seterusnya, yang selama beberapa waktu terakhir berkenan untuk meluangkan waktu yang sangat berharga berdiskusi satu sama lain di masjid ini. Dan inilah acara hari ini merupakan buah dari diskusi yang berkah itu, alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertemuan pada hari ini tajuknya adalah deklarasi ya, yaitu kita menyampaikan kepada umat ya, tentang sesuatu yang menurut saya suatu yang baik insya Allah. IEMAS, Inisiatif Ekonomi Masjid untuk Indonesia Maju. Kenapa inisiatif ini perlu dilahirkan? Dalam pandangan kami, mudah-mudahan kita sepakat. Pertama, karena bukanlah suatu kebetulan ya, Allah Ta'ala mengkaruniakan Indonesia dari sisi demografis negara yang terbesar jumlah umat Islamnya di seluruh dunia sampai hari ini. Bukan kebetulan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan Indonesia dengan jumlah masjid yang paling banyak di seluruh dunia per hari ini. Hampir 300.000 masjid. Kalau digabung dengan musolanya itu lebih dari 800.000 masjid dan musola. Bukan kebetulan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan Indonesia pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dibanding negara-negara yang lain. Bukan kebetulan juga kelas menengah dari umat Islam yang tumbuh di Indonesia itu termasuk persentasenya juga termasuk pertumbuhan yang paling tinggi dibanding dengan negara-negara Islam yang lain. Dari semua hal yang bukan kebetulan ini, maka tentu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menjahit semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau kita menjahit tentu ada titik awalnya. Maka teman-teman anak-anak muda memutuskan untuk menjadikan titik awal menjahit semua potensi itu melalui masjid. Nah, dari masjid diharapkan ada hal-hal yang kemudian menjadi kontribusi nyata untuk kemajuan Indonesia. Kita sering bicara tentang Islam rahmatan lil alamin. Maka dari masjid harus terwujud rahmatan lil alamin itu. Dan ternyata memang benar. Dari pertemuan-pertemuan sebelum ini ternyata tak terhitung bapak-bapak saudara sekalian. Inisiatif-inisiatif yang hebat dari masjid-masjid kita. Baik itu masjid yang tumbuh dan berkembang di tengah daerah yang sangat padat ya. Ada Pak Haji Dawud. Bahkan masjid yang wilayah sekitarnya itu masyarakatnya masih mustadafin.
termasuk masjid yang ada di kantor-kantor, masjid yang ada di kampus-kampus, masjid yang ada di lingkungan perusahaan. Ternyata banyak sekali inisiatif-inisiatif yang baik. Dan sudah saatnya kalau hari ini dan seterusnya insya Allah ya, nanti beliau-beliau ya, yang ada di samping saya dan juga kita semua sharing ya, pandangan-pandangan dan pengalaman apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk memastikan bahwa dari masjid kita lahir inisiatif-inisiatif kebaikan yang berkelanjutan untuk Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Saudara, hari-hari ini rasanya masyarakat kita itu butuh public space ya, yang bisa menjadi tempat mereka mengekspresikan potensi-potensi mereka. Ruang-ruang publik. Kalau selama ini ruang publik itu sering difahami hanya sebagai taman, suatu tempat yang direkayasa oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tempat melting point, tempat jumpa warga negara. Maka mungkin sudah saatnya untuk kita memperluas apa yang kita pahami sebagai ruang publik itu juga termasuk masjid-masjid kita. Dalam konteks bahwa di masjid-masjid kita itu generasi muda berjumpa dengan generasi tua. Seluruh umat bisa satu sama lain mengisi, melengkapi. Dan kita punya 1001 potensi. Mari kita jadikan masjid sebagai titik kita berjumpa. Dan ini juga menurut kami terasa lebih relevan lagi ya. Ya saya yakin juga kalau dari pembicaraan saya dengan beliau, Imam Masjid Negara, beliau juga sebagai salah seorang intelektual terkemuka di Indonesia, Bapak Profesor Jimli As-Siddiqi. Saya yakin dari pembicaraan kami termasuk juga yang kita rasakan semua. Bahwa dari hari ke hari kita ini di dalam katakanlah ruang berbangsa kita semakin banyak friksi-friksinya. Ya. Semakin sedikit kesempatan kita untuk melakukan perjumpaan. Semakin banyak hal yang mengkotak-kotakkan kita. Nah di tengah situasi yang seperti itu, sembari kita terus berikhtiar ya, untuk terus membangun kebersamaan, maka kita perlu menciptakan juga secara sengaja ruang-ruang di mana kita yang berbeda satu sama lain dalam banyak hal ya, itu bisa jumpa bersama-sama dan mempercakapkan hal ihwal kemaslahatan umat jangka panjang ke depan. Karena itulah yang akan kekal dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi perjumpaan ini dan ini menjadi titik awal dari kita semua. Insya Allah dari diskusi kita pada hari ini akan banyak hal-hal yang konkret yang bisa kita kerjasamakan satu sama lain, yang bisa kita perjumpakan sebagai kebaikan bersama insya Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.